Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Sinautek, channel pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11, baik SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum 2013, revisi tahun 2019. Kali ini kita akan membahas tentang bab 6, yaitu mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, kita akan membaca ayat suci Al-Quran dengan baik. Kali ini kita akan membaca Quran Surat Al-Imran ayat 137 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Lahirnya Islam dan munculnya peradaban baru. Sekitar tahun 610 Masehi, risalah Islam dimulai yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari risalah sebelumnya, yakni saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul yang ditandai dengan adanya penerimaan wahyu yang pertama, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya risalah Islam dalam anak pemimpinan, bukan kenabian, diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, mulai Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai Ali bin Abi Thalib. Semuanya terentang dalam kurun waktu 11-41 Hijriah atau 633-660 Masehi. Dilanjutkan oleh Daulah Bani Umayyah pada tahun 661-750 Masehi dan dilanjutkan lagi oleh Daulah Abbasiyah pada tahun 750-1258 Masehi. Perkembangan Islam mencapai puncak kejayaannya terjadi di masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil tahun 756 Masehi sampai 785 Masehi pada masa Daulah Umayyah yang berpusat di Cordoba, Spanyol atau Andalusia, dan Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad atau Irak. Kedua negara Islam itu, yaitu Cordoba dan Baghdad, sama-sama negara yang berlandaskan ajaran Islam, mampu menjulang ke angkasa membawa kibar kebesaran, menorehkan tinta emas peradaban Islam, kemakmuran dan kesejahteraan. Martabat Islam mampu mengungguli peradaban lainnya. Faktor-faktor yang mendukung kemajuan Islam. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor internal. Sejak abad ke-9 Masehi, di negeri-negeri Muslim saling berlomba mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kedua, umat Islam konsisten dan istiqomah kepada Islam sehingga menemukan substansi Islam yang mendorong kemajuan. Ketiga, motivasi ajaran Islam agar umatnya unggul, maju, dan berkualitas dalam segala aspek kehidupan. Keempat, adanya kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat yang dijamin oleh aturan yang berlaku. Serta yang kelima, adanya khalifah, raja-raja,
yang memberikan dorongan dengan dana bagi perkembangan kemajuan Islam. Adapun faktor eksternal yang pertama yaitu adanya hubungan yang dinamis antara kebudayaan Arab dengan kebudayaan lain yang telah maju sebelum Islam. Kedua, terbongkarnya rahasia pembuatan kertas di Cina yang akhirnya orang-orang Muslim pun mampu membuatnya. Ketiga, berpindahnya para ilmuwan dari orang non-Arab, dalam hal ini Persia, Yunani, dan lain-lain, ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, Khalifah memberikan peluang kepada orang non-Arab untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Dan yang kelima, kemajuan ekonomi yang dibarengi dengan munculnya industri-industri dan perdagangan. Keilmuan yang tumbuh dan berkembang pada masa kejayaan yang pertama yaitu ilmu filsafat, kemudian ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kedokteran, ilmu tarikh atau sejarah, ilmu geografi, dan ilmu kesenian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ilmu filsafat Islam. Pengertian filsafat yaitu sistem berpikir tentang hakikat segala sesuatu berdasarkan ajaran Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan agama Islam mengajarkan berpikir filsafat yang pertama yaitu agar setiap muslim berwawasan luas, teratur, dan terpadu. Kedua, selalu bertanya dan dapat menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, tidak cepat puas terhadap prestasi yang telah dibuat. Adapun tokoh-tokoh filosof muslim yang sangat berjasa dalam pengembangan filsafat Islam yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushdi. Yang kedua yaitu ilmu fikih. Fikih menurut bahasa berarti tahu atau faham. Jadi maksudnya adalah ilmu yang mempelajari aturan syariat Islam yang diperoleh dari dalil yang terperinci. Manfaat dari ilmu fikih yang pertama yaitu menuntun dan membimbing dan mengatur kehidupan manusia agar menjadi tertib dan teratur. Kedua, memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketiga, tercapainya pribadi muslim yang baik lalu menyebar ke keluarga, masyarakat, dan bangsa. Adapun tokoh-tokoh dalam ilmu fikih atau yang sering disebut dengan fuqaha antara lain Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit yang dikenal dengan Imam Hanafi. Kemudian Malik bin Anas Al-Ashabi yang dikenal dengan Imam Malik. Kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan Imam Hambali. Ilmu yang ketiga yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang membahas tata cara penyucian diri dari segala sifat tercela sehingga dapat berhubungan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh tasawuf yaitu yang pertama ada Rabi'ah Al-Adawiyah, kemudian Abu Yazid Al-Bustami, Abdul Farid Az-Zunnun Al-Misri, Al-Hallaj, dan Imam Al-Ghazali. Tokoh tarekat yang terkenal antara lain tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian tarekat Naqsabandiyah yang didirikan oleh Bahauddin An-Naqsbandi dari Bukhara atau Asia Tengah. Bagi yang ingin menempuh tasawuf harus menempuh tahap-tahap tertentu yang dibimbing oleh mursyid atau guru tasawuf. Yaitu yang pertama harus bertobat, kedua tazkiyatun nafs atau membersihkan hati dengan cara mengendalikan hawa nafsu dan ego. Yang ketiga zuhud, yaitu menjauhi pengaruh dunia. Yang keempat wara', yaitu menghindari dari yang haram dan syubhat. Dan yang kelima sabar, tawakal, qanaah, dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang selanjutnya yaitu tentang ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran yaitu ilmu yang membahas tata cara memelihara tubuh agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik, serta tata cara penanggulangannya, pencegahan sekaligus penyembuhan penyakit. Ajaran Islam tentang pemeliharaan tubuh ini terdapat pada beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama selektif dalam makan dan minum, yakni hanya yang halal dan yang baik atau thayyib. Yang kedua menggunakan waktu istirahat dengan cukup. Ketiga memanfaatkan waktu secara wajar dengan
jangan membebani tubuh di luar batas. Yang keempat, melakukan olahraga secara teratur dan berimbang. Dan yang kelima, preventif menjaga kesehatan tubuh. Adapun tokoh-tokoh dalam ilmu kedokteran yaitu Ibnu An-Nafis dan Ibnu Al-Quf yang dapat mendokumentasikan sirkulasi darah, menggambarkan ilmu urai tubuh, jantung, dan fungsi klep-klepnya. Yang kedua, Ibnu Sina dan Ar-Razi, yang mana mereka ini menyusun kurikulum kedokteran. Yang ketiga, Abu Bakar Muhammad Al-Zakaria Ar-Razi, yang menulis risalah mengenai sistem pembuluh darah dan digambarkannya fungsi pembuluh darah dan klep-klepnya. Keempat, Ibnu Zur, yang menggambarkan sifat alami radang selaput dada, tuberkulosis atau TBC, dan radang jantung. Kelima, Al-Zahrawi, yang mendokumentasikan ilmu penyakit dari hidrosepalus dan penyakit-penyakit sejak lahir. Ilmu yang selanjutnya yaitu ilmu tentang tarikh atau sejarah. Ilmu sejarah yaitu ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu, tempat, pelaku, sebab-sebabnya yang disusun secara sistematik. Adapun tokoh-tokoh sejarah yaitu At-Tabari, Ibnu Qutaibah, dan Ibnu Khaldun. Ilmu yang selanjutnya yang mencapai puncak kejayaan yaitu ilmu geografi, yaitu ilmu yang mempelajari perihal keadaan suatu daerah dengan segala kekhasannya atau ciri-cirinya. Manfaat ilmu geografi yang pertama, mengenal potensi sumber daya alam yang dapat dieksplorasi untuk kemaslahatan bersama. Kedua, menggugah ketakjuban akan keagungan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri. Ketiga, berguna bagi para perancang pembangunan di suatu kawasan. Dan yang keempat, bermanfaat bagi penanaman modal di sektor ekonomi. Adapun tokoh-tokoh di bidang ilmu geografi yang pertama yaitu Al-Mas'udi, yang terkenal di bukunya yaitu Padang Rumput Emas dan Tambang Permata. Kemudian yang kedua, Al-Biruni, Ibnu Majid, dan Sidi, yang mana mereka menyusun buku tentang luasnya pengetahuan kelautan. Ilmu yang mengalami kemajuan selanjutnya yaitu ilmu kesenian, yaitu ungkapan jiwa seni, yaitu ungkapan jiwa yang paling dalam sehingga menimbulkan suasana yang menyenangkan dan mencerahkan. Manfaat seni yang pertama, memberikan semangat dalam kehidupan untuk mencapai suasana yang menyenangkan. Yang kedua, memberikan sentuhan dalam kepribadian sehingga melahirkan akhlak yang mulia. Karya seni Islam meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, misalnya pada bangunan masjid, istana, perabotan rumah tangga, pakaian, menjilid buku, taman kota, tulisan, dan kaligrafi. Adapun contoh dari kesenian Islam yaitu Masjid Hagia Sophia di Istanbul, kemudian Istana Alhambra di Spanyol, dan Taj Mahal di India, yang mana bangunan-bangunan ini memiliki seni Islami. Demikianlah materi tentang kemajuan Islam di masa lampau. Bersambung ke bagian yang kedua. Silakan klik subscribe untuk mendapatkan update materi selanjutnya. Dan jangan lupa membunyikan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.